Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Insyaallah, hari ini kita akan kembali belajar Al-Islam As-Sahih. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, hari ini insyaallah kita akan kembali belajar Islam As-Sahih, materi lanjutan yang ada di halaman 53 sampai 60, yaitu tentang penjelasan rukun iman. Kita akan menjelaskan keenam rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Apa maksudnya mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur segala urusan. Mengesahkan Allah dalam rububiyah tidak cukup menjadikan seseorang masuk ke dalam agama Islam, tetapi harus diikuti dengan mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Kenapa demikian? Karena orang musyrikin zaman Rasulullah SAW, mereka juga meyakini rububiyah Allah, tapi mereka tetap kafir. Jadi mereka berhaji, berumroh, berbuat baik, tapi mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala, sehingga gugurlah semua amal baik mereka. Jadi sama di zaman sekarang, banyak yang sholat, puasa, bahkan pergi haji, tapi mereka tetap syirik kepada Allah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah, mempercayai zodiak, mempercayai ramalan yang ada di medsos terutama, seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati. Dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir meyakini tauhid rububiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 31. Selanjutnya yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa itu? Makna mengesahkan Allah dalam uluhiyah adalah memberikan semua bentuk peribadatan hanya kepada Allah, seperti berdoa, berkurban, dan lain-lain dari jenis ibadah hanya kepada Allah. Maka seseorang yang memberikan ibadah kepada Allah juga kepada selainnya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar dan diancam kekal dalam neraka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Al-Maidah ayat 72. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Selanjutnya yang ketiga adalah mengisahkan Allah dalam asma wa sifat.
Artinya adalah menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah sedikit pun tidak serupa nama dan sifatnya dengan makhluk. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Seorang muslim yang mengetahui nama dan sifat Allah merupakan sebab menambah keimanan. Barang siapa yang beriman bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, maka hatinya akan bersikap muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah hukumnya kafir. Jadi muraqabah ini sangat penting ya, solehat, terutama saat daring ini. Apalagi saat PH atau ujian-ujian, kita harus merasa bahwa kita diawasi oleh Allah sehingga kita takut untuk berbuat curang seperti menyontek, seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk penjelasan iman yang kedua. Apa iman yang kedua? Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat artinya membenarkan dengan pasti tentang adanya malaikat, bahwa Allah menciptakan mereka dari cahaya untuk beribadah kepadanya dan senantiasa patuh kepadanya. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi malaikat itu sangat banyak jumlahnya ya. Jadi tidak cukup hanya 10 atau 11, tapi dia sangat banyak. Buktinya dalam hadis tentang Baitul Ma'mur, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj atau dinaikkan ke langit, beliau menceritakan bahwa kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Jadi di situ 70.000, masya Allah ya. Jadi malaikat itu tidak terbatas, jumlahnya sangat banyak. Nah, ada beberapa malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan beserta tugasnya. Di antaranya yang pertama Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul. Mikail bertugas menurunkan hujan dan memberikan kehidupan di bumi. Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat telah tiba. Malakul Maut bertugas mencabut nyawa. Az-Zabaniyah bertugas memberikan azab dan siksaan pada penduduk ahli neraka. Munkar dan Nakir bertugas memberikan pertanyaan ujian kepada ahli kubur. Kemudian yang ketujuh, malaikat pencatat amal bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Nah, ini ada beberapa malaikat yang disebutkan namanya, yang lain masih banyak lagi yang belum disebutkan. Tapi kita mempercayai bahwa malaikat itu sangat banyak. Selanjutnya penjelasan rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab. Apa itu iman kepada kitab? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya
membenarkan dengan keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul sebagai petunjuk kepada manusia. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang paling agung adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, yaitu ucapan Allah. Perlu diketahui juga bahwa kitab Zabur, Taurat, dan Injil telah dirubah isinya. Jadi sekarang kitab Zabur, Taurat, dan Injil sudah tidak asli. Jadi tidak perlu kita mencari lagi kitab-kitab tersebut. Kita cukupkan dengan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Jadi cukup kita berpedoman sama satu kitab ini, Al-Quran, yang sudah sempurna di dalamnya. Jadi karena Allah telah menjaganya, jadi isinya tetap terjaga, tidak ada perubahan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran membacanya adalah ibadah, mendengarkannya menjadi sebab mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan suatu kaum menjadi sebaik-baik manusia ketika belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi kita harus bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan iman yang keempat. Apa itu iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul artinya membenarkan dengan pasti bahwa Allah mengutus para Rasul kepada makhluknya. Mereka adalah orang-orang yang jujur terhadap apa yang mereka kabarkan. Dakwah para Rasul adalah satu. Apa itu? Hanya satu dakwahnya para Rasul, yaitu menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang dari kesyirikan. Jadi ini adalah tugas para Rasul. Jadi hanya satu saja, yaitu apa? Menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang dari kesyirikan. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi tetap syirik. Nah, itu masih keliru ya. Para rasul juga sangat banyak jumlahnya. Jadi beberapa rasul, yang pertama adalah Nuh alaihi wasallam. Jadi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi wasallam, dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa rasul yang lain yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah rasul yang paling mulia, disebut dengan ulul azmi. Ingat apa? Disebut apa? Ulul azmi. Mereka para rasul adalah manusia biasa di antara makhluk ciptaan Allah. Ada beberapa rasul yang diceritakan kepada manusia, dan ada juga beberapa rasul yang tidak diceritakan kepada manusia. Jadi rasul itu juga banyak. Barang siapa yang mengaku nabi, maka dia telah kafir.
Dan barang siapa yang membenarkan, maka dia juga kafir. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada yang mengaku nabi zaman sekarang ini, jangan percaya. Karena pasti dia berbohong. Dan dia bisa menjadi kafir. Jangan percaya, karena kalau kita percaya, bisa juga kita jadi kafir. Karena penutup nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ahzab ayat 40, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba'a ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Sangat penting seorang muslim untuk mengikuti petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan kerugian serta kesengsaraan dunia akhirat bagi orang yang meninggalkan petunjuknya. Bagaimana kita bisa mengetahui apa-apa saja petunjuk dari Rasulullah? Ya, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi ya. Jadi kita harus semangat jika disuruh menghafal hadis. Jadi itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terakhir penjelasan yang kelima. Apa rukun iman yang kelima? Yaitu iman kepada hari akhir. Apa artinya? Iman kepada hari akhir artinya membenarkan dengan pasti terhadap semua yang terjadi setelah kematian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi ada kehidupan akhirat, ada peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi kita jangan mengira bahwa setelah kita mati itu sudah stop, sampai nggak ada lagi kehidupan. Nah, bahkan setelah kematian itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Apa saja sih peristiwa yang terjadi setelah kematian? Yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu pertanyaan kepada seorang hamba di kuburnya tentang 3 perkara, yaitu siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tentu untuk sekarang kita bisa menjawab itu semua ya, tapi kalau di kuburan belum tentu. Kita perbanyak amalan kita, amal soleh kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur ini. Selanjutnya, setelah fitnah kubur akan ada nikmat dan azab kubur. Nikmat dan azab kubur. Jadi ada yang dalam kuburannya terang sesuai dengan amalannya selama dia hidup, dan ada juga yang gelap gulita, bahkan ada binatang-binatang buas, binatang-binatang yang bisa memakan, ada juga yang bisa disiksa di azab kubur, tergantung dari apa yang dia siapkan atau apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Jadi kita bersiap-siap, mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi peristiwa yang terjadi setelah kematian. Setelah nikmat dan azab kubur, ada al-ba'ts. Al-ba'ts. Apa itu al-ba'ts? Yaitu kebangkitan. Jadi kita akan dibangkitkan setelah kematian, yaitu dikeluarkan seluruh manusia dari kubur untuk dihisap dan diberi balasan atas amalan mereka.
Nah, selanjutnya setelah al-ba'ats ada perhitungan amal. Jadi di situ kita akan dihitung amal kita, ditimbang, ya. Hari akhir memiliki banyak nama, di antaranya al-qari'ah, al-ghasyiyah, al-waqi'ah, dan al-haqqah. Jadi ini adalah nama-nama surah yang kita hafalkan ya di juz 30 dan di juz 29. Dan juga juz 28 dan seterusnya. Di antara kedahsyatan saat terjadi hari kiamat seperti tiupan sangkakala, matahari didekatkan, pembagian catatan amalan, dan melewati sirat. Jadi matahari akan didekatkan di atas kepala kita, dikatakan hanya sejengkal. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana jika matahari sangat dekat dengan kita? Sekarang yang jauh saja kita sangat kepanasan jika AC di rumah kita mati atau AC yang ada di kelas kita mati. Kita panas. Gimana nanti di hari akhirat matahari didekatkan di atas kepala kita? Apakah kita siap? Nah, maka setiap muslim hendaknya bersemangat mengamalkan sebab-sebab yang memasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan menjauhi sebab-sebab yang memasukkan dari ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Maka sepatutnya kita harus senantiasa meminta surga kepada Allah dan hal-hal yang dapat mendekatkan diri ke surga berupa ucapan maupun amalan. Dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka dan hal-hal yang mendekatkan diri ke neraka dan hal-hal yang mendekatkan diri dan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari neraka berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi di antara untuk menambah iman kepada hari akhir yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi dengan kita setiap hari disuruh setoran hafalan, setoran tajwid, dengan otomatis kita bisa membaca Al-Quran atau membaca sepotongan dari Al-Quran, beberapa ayat. Coba bayangkan kalau dari sekolah, misalnya kita tidak ada tugas, apakah kita masih membaca Al-Quran di rumah? Jadi alhamdulillah kalau ada tugas kita, jadi bisa membantu kita untuk mempersiapkan. Itu bisa dicatat sebagai amal kebaikan untuk di hari akhirat kelak. Di dalam Al-Quran ada beberapa juga yang menjelaskan tentang hari akhir seperti At-Takwir. Coba deh buka surah At-Takwir, kemudian baca terjemahannya. Masya Allah. Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Itu di juz 30 ya. Selanjutnya, yang keenam, rukun iman yang keenam. Ada yang tahu rukun iman yang keenam apa? Yaitu iman kepada takdir baik dan buruk. Apa itu? Iman kepada takdir baik dan buruk artinya membenarkan dengan pasti bahwa segala apa yang terjadi, baik dan buruk, semua dengan ketentuan dan keputusan Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir-takdir. Quran surah Al-Qamar. Jadi, kita lihat takdir itu seperti ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang sedang sakit, ada yang terkena gempa. Nah, semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tadi yang Ibu sebutkan dalilnya dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Jadi sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir-takdir. Jadi seorang muslim wajib tunduk kepada Allah atas segala apa yang diputuskan dan ditetapkannya. Kemudian bersabar
ketika mendapatkan musibah atau hal yang buruk seperti kematian, kehilangan sesuatu yang dicintai, atau sakit, dan lain-lain. Karena kesabaran merupakan sebab mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adha syaukatum fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha." Artinya, tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah, tertusuk duri, atau yang lebih dari itu, kecuali Allah akan membersihkan dengan musibah itu kejelekan-kejelekannya, sebagaimana pohon yang berguguran daun-daunnya. Jadi ini hal yang perlu kita ingat ketika tertimpa musibah, bahwa tertusuk duri pun, misalnya kita mungkin lagi membersihkan kebun, tertusuk duri, maka kita bersyukur. Mudahan dengan itu berguguran dosa kita ya. Dosa kita berguguran. Jadi ketika mendapatkan musibah, disunnahkan mengucapkan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bersyukur ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan jiwa, karena syukur menjadi sebab bertambahnya kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Masya Allah, ini adalah penjelasan dari rukun-rukun iman yang 6. Semoga bisa dipahami ya anak-anak solihah. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi gurunya masing-masing di kelas. Tugasnya kali ini adalah mengerjakan latihan yang ada di halaman 61, yang bagian pertama dan bagian kedua saja. Jadi setelah ditulis, jawabannya difoto dengan jelas, baru dikirim di grup GCR masing-masing di kelasnya ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup majelisnya dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.